Harus seperti Yakub. Iya. Apa Yakub? Jangan karena istrinya dua ya. Kalau bisa dua apa harus satu? Ya. Tapi Yakub Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama kami untuk diskusi Cornerstone Connection di triwulan yang kedua, di mana pada saat ini judul utama kita adalah kasih itu Sabar. Sabar. Iya, berjumpa kembali dengan teman-teman di sini. Ada Nathan, ada Steven, dan juga Samuel. Ya, apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, berbicara mengenai kasih itu sabar, menurut kalian kasih itu apa? Kasih sih, tadi aku sempat search KBBI itu artinya perasaan sayang, cinta atau suka kepada seseorang. Wow. Cinta terhadap seseorang. Waduh, oke. Itu KBBI. Iya, Menurut KBBI. Nathan apa kasih? Mendengar kata kasih. Kalau aku kasih ya berarti aku itu sayang sama seseorang, aku peduli sama seseorang. Orang itu lagi susah, aku kasihan, aku bantuin juga. Jadi ada tindakan juga. Tindakan ya. Iya. Kalau Steven, Kalau menurutku kasih itu adalah perasaan yang mendorong seseorang untuk peduli dan menghormati dan juga memperhatikan orang-orang lain. Basa-basi. orang lain menghormati. Iya, menghormati. Oke, kalau Samuel, saya ambil satu kata ya. Kalau aku Samuel. kasih ada kata-kata aja. Kasih jika seseorang membuatmu merasa terluka dan kamu gagal membencinya, itu namanya kasih. Mengampuni. Ya. Oke, itu kasih. Kasih itu mengampuni, kasih itu Tindakan. dan kasih itu menghormati. Menghormati. Iya. Kalau kasih itu berkorban. Wow. Oke. Siap. Nah, tapi kasih itu sabar. Iya. Nah, kalau contohnya tadi katakan kasih itu adalah berkorban, berarti berkorbannya harus dengan Tulus. sabar. Sabar. Nah, kalau tadi tindakan terus menerus harus Sabar, tunggu tanggal mainnya. itu tanda mainnya gitu kan. Tapi Nathan tadi dikatakan di situ kasih adalah ekspresi suka terhadap Orang. seseorang ya. Berarti jatuh cinta ya. Pernah kalian jatuh cinta? Pernah. Pernah ya. Pernah ya. Sama saya masa nggak pernah sih. Aduh. Iya, semoga nanti mendapatkan cintanya. Tapi lebih bagus sih. Apa namanya, kita berteman dulu baru Ya. nanti dapat ya. Tapi Nah, Steven pernah juga jatuh cinta? Pasti pernah dong. Ya. Ketika kalian bertiga ini jatuh cinta, perasaannya apa? Yang dirasakan apa? Pasti yang pertama senang sih, Nah, karena lagi buta cinta kan. Waduh. cinta atau cinta buta? Cinta buta, buta Wah. cinta, anak jatuh cinta. Kalau siapa? Nathan? Ya senang sih tadi kayak misal lihat orang itu aja kayak udah you make my day gitu kayak. Gitu. Kamu adalah hariku. Enggak, jadi kayak Tanpa seseorang itu mungkin dia meninggal ya. Gitu ya. Kalau yang dirasakan sama Steven apa? Ketika jatuh cinta. Kalau menurutku kan di kalangan anak muda itu biasanya pada ngomong kalau kasih itu nggak bisa diungkapin oleh kata-kata, ya kan? Melebihi kesenangan ketika kita dapat takjil gratis lah. Takjil ya. Jadi kasih atau kita semua pernah jatuh cinta, ya kan? Iya. Dulu jatuh cinta. Nah, rasanya gimana? Bumi ini sepertinya
berhenti. Waduh. Angin-angin bertiup sepoi-sepoi. Woi, bikin puisi langsung. Jadi itulah yang dirasakan ya kan. Iya. Setiap kita kan punya apa ya, perasaan yang berbeda-beda ketika jatuh cinta. Jangan beli dua yang lain kontraknya. Tapi itu kan namanya satu jatuh cinta, Iya. ya kan? Kita kan nggak tahu, ya kan, perasaan seseorang bagaimana. Iya. Tapi terkadang orang yang siap jatuh cinta harus siap apa? Sabar. Ya, Sabar. tadi Tunggu, siap tunggu, juga Pak. ditolak. Waduh. Itu harus siap. Nah, pelajaran kita ini menarik. Pelajarannya mengenai seorang tokoh Alkitab. Dia adalah nabi, Rasul. rasul ya. Rasul Paulus ya, yang dia tadi mengirimkan sebuah surat Iya. kepada jemaat di Korintus. Karena di Korintus pada saat itu sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan-perbuatan yang Cabul. ya cabul. Cabul. Salah satunya cabul. Di sana juga disebut ada orang yang kikir. Iya. Ada juga yang menyembah berhala, memfitnah, pemabuk. Nah, salah satunya itu tadi cabul. Jadi di kalangan orang-orang situ, cabul itu luar biasa. Mungkin ya supaya tidak seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora, ya, makanya Paulus menasihatkan mereka supaya tidak Terjerumus. iya semakin dalam ke dalam percabulan itu. Nah, jadi kan maksud Paulus kan bagus. Nah, seperti tadi. Jadi kasih itu sebetulnya seperti itu. Kasih. Jadi kira-kira Paulus apakah jatuh cinta dengan orang-orang di Korintus? Seharusnya Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Makanya dia menyampaikan Iya. nasihatnya melalui Surat. surat itu. Nah, kalau menurut kalian nih, kasih itu perasaan atau tindakan? kasih. Kasih itu perasaan yang disertai tindakan. Kasih itu. Perasaan yang disertai tindakan. Jadi dua-dua. Iya. Kalau kalian berdua sama, seperti apa? Sama sih harusnya, karena setiap kita awalnya kita suka, tiba-tiba kita bakal melibatkan dengan tindakan tanpa kita sadari. Iya. Sama ya? Sama kayak kombinasi Kombinasi. sama kayak Nathan atau sama? dua-duanya. Sempurna. Oke, jadi memang kasih itu adalah sebuah sifat, ya perasaan. Tetapi tanpa tindakan kasih itu tidak dapat dirasakan. Iya. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa? Paulus. Dia itu mengasihi tidak hanya kepada orang yang mungkin membuat dia jatuh cinta, enggak. Tapi yang ada di pikirannya siapa pada saat itu? Di Jemaat Korintus. Itulah yang dia kasihi. Begitu. Jadi bedakan antara kasih dan cinta tadi. Ya. Kalau cinta itu ya falling in love ya jatuh cinta ya terhadap satu orang ya khusus. Aduh. Ya. Jadi itulah yang menjadi pelajaran buat Paulus bahwa mengasihi itu tidak hanya satu orang tapi semuanya. Nah, itulah kasih. Sama seperti Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini, dia berkorban, itulah kasihnya. Ya, kasih yang Begitu besar. paling besar adalah ketika dia datang ke dunia mati untuk Manusia. menebus kita dari dosa. Itulah kasih yang paling besar. Nah, pelajaran ini juga berbicara mengenai cara orang supaya tidak melanggar batas-batas. Iya. Kalian tadi katakan pernah jatuh cinta. Waduh. Saya nggak tahu nih kalian punya pacar saat ini atau tidak. Kita Sama nggak kayaknya tahu. punya deh. Ya, kita nggak tahu ya. Tapi kita berdiskusi. Kalau seandainya kalian punya, kalau seandainya, ya kan? Seandainya. Masih seandainya. Jadi entah ada atau enggak. Kalau ada kan berarti lebih lebih relate. Tapi kalau belum kan seandainya. Kalau kalian punya teman dekat, apa batasan-batasan yang kalian harus lakukan kepada mereka? Yang pertama paling jelas batasan fisik sih. Kalau
teman dekatku megang-megang, maksudnya Iya. megang-megang yang sensitif. Enggak gitu. Maksudnya yang lebih sensitif lagi. Jadi bikin kita rasa risih, rasa tidak nyaman. Nah, itu ya dihindari. Terus juga kan ada salah satunya memberikan pengaruh yang buruk. Ya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya itu yang harus ada jaraknya dengan antara kita dengan teman kita. Sentuhan fisik kalau bisa jangan gitu Iya. ya. Sentuhan fisik jangan. Yang berlebih. Iya, Yang berlebih. Kalau hanya sekedar salaman nggak apa-apa ya. Ya. Tampar dulu. Dia tampar itu biasanya laki-laki itu ya kena. Iya tapi lebih bagus gitu kan kalau laki-lakinya udah deket-deket tampar aja pas. Buat perempuan berarti ya. Laki. Aku begini bukan karena aku nggak suka samamu tapi karena Jaga jarak ya. iya, aku sayang samamu makanya aku tampar gitu. Itu kasih. Kasih, bro. Tidak sama lagi nih. Ya kalau sama ya. Steven. Steven. Kalau aku sama sih kurang lebihnya karena hal yang mungkin paling besar yang merubah karakter kita ini adalah pergaulan. Jadi kita bisa lah membatasi pergaulan kita. Dimana kalau temanku ini kok semakin lama kayak ngajak-ngajak aku, goda-goda aku kayak ngelakuin hal yang gak baik, mending aku tinggalin lah daripada aku terjerumus kan. Gak dapat pupuk surga nanti. Penjaga tiketnya. Jadi ini maklar surga. Jadi kalau boleh diambil tadi sama Steven hampir sama seperti Nathan. Kalau ada yang mungkin sedang menjerumuskan, ya ditolak. Oke, itu batasannya ya. Batasannya seperti itu. Kalau Samuel, batasanmu apa Samuel? Kalau mereka terjerumus, aku mungkin batasanku seperti mereka, tetapi aku menambahkan jika mereka mengajak aku seperti hal negatif itu, aku kasih wawasan ke mereka supaya menghindari itu, supaya kita tuh barengan tuh ke jalan yang positif, nggak malah kita yang terjerumus makin dalam, dan kita itu harus juga mendapatkan hikmahnya di situ supaya supaya kita itu supaya nggak menyesal. iya, kan kita kan awalnya senang kalau masuk ke hal negatif, akhirnya penyesalan itu harus kita hindari supaya kita suka selalu. Jadi istilahnya ya jangan sampai semakin bergaulnya jangan semakin Avoid, hindari. Ya, benar, harus dihindari ya hal-hal yang mungkin akan membawa kepada percabulan. Karena ini sensitif sekali teman-teman, apalagi di kalangan remaja saat ini banyak kasus terjadi. Bahkan pemerintah kan katakan kan ada tes tes untuk perempuan, tes apa? Perawanan. Gara-gara apa? Banyak yang Kayak gitu. baca ini berita. Iya. Jadi kenapa seperti itu? Itu kan sebuah Ada yang bilang kan itu privasi nggak boleh gitu kan. Tapi kenapa pemerintah sampai buat kayak gitu? Karena supaya jadi bukan perempuan ya, anak-anak muda sekarang itu cara bergaulnya sudah ke western, ke arah-arah barat. Padahal kita ini orang timur yang menjaga martabat. Kalau kalian ya laki-laki bisa menjaga martabat seorang perempuan, berarti kalian sedang menjaga martabat ibu kalian. Begitu. Ya. itu harus kita tanami. Iya, itu harus ditanamkan. Tadi bagus Samuel bilang harus kasih wawasan. Memang benar, harus dikasih tahu akibatnya apa. Harus tahu lah. Artinya dulu. Artinya dari penjelasan kalian, iman kalian yang lebih Kuat. Jangan iman kalian yang lebih sama mereka. Kita yang terbuka. Iya, yang digoda-goda malah ini Niatnya masuk. Ayo. Jadi pelajaran ini luar biasa. Pelajaran ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa ketika kita mau melakukan hal seperti itu ya, berhubungan seks itu adalah sesuatu yang kudus. Ya. Perlu urapan kudus sebelum melakukan itu. Makanya lebih baik kita
persiapan dulu Persiapan dari awal. Kita harus diberkati dulu, baru kita Ya gitu. menikah. Ya kan, menikah bisa melakukan hubungan suami istri. Kalau masih remaja ini nggak bisa. Orang nggak dikasih hal yang kudus, mau gimana hidup kudus. Nah ini nggak bisa. Dan itu tadi persiapan. Kalian tahu tokoh Alkitab yang bernama Ishak, siapa istrinya? Ribka. Dia itu menerima Ribka dengan pergumulan. Iya. Ya, yang salah satunya pergumulannya adalah ibunya Iya, meninggal. dulu. Tapi hambanya capek, Pak. Nyariinnya sampai jauh perginya kan. Iya, coba itu komitmen loh. Iya. Itu komitmen. Dia nggak pacaran, tapi dia dipilihin bapaknya, dan bapaknya secara memilihnya juga tidak main-main, ya kan? Iya. Bahkan pelayannya itu ketika mau ketemu sama si Ribka, ada ujian-ujian yang dilakukan. Ketika kita berjumpa dengan seseorang harus buat ujian-ujian, apakah orang ini memiliki karakter Tuhan atau tidak. Nah itu salah satu ujiannya. Yang kedua, harus seperti Yakub. Apa Yakub? Jangan karena istrinya 2 ya. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Ya. Tapi Yakub itu istrinya 2 ya karena pertama dia ditipu. Pertamanya kan dia jatuh cinta sama siapa? Rahel. Kemudian Lea dapat sama dia karena dia adalah penipu, akhirnya ditipu. Nah ini pelajaran buat kita, jangan sampai menipu, nanti ditipu. Gitu. Nah ini pelajarannya apa? Sebelum dia mendapatkan seorang perempuan kerja, dan juga latih mentalnya. Iya. Ketika bekerja, ternyata dia dilatih mentalnya sama si Laban. Bapak Laban ya, bahkan bukan si Laban ya, Bapak Laban. Nah itu dia kerja dulu, artinya mempersiapkan rumah tangganya. Iya. Begitu. Nah kita sebagai anak muda di sini, kalau mau melakukan hal seperti itu, dipikir dulu. Satu, udah nggak kudus. Yang kedua, persiapan rumah tangga belum siap, mental belum siap, mau dibawa kemana anak orang. Dan juga anak hasilnya itu mau kemana? Hasilnya mau dibawa kemana? Itu perlu. Iya. Jadi pelajarannya begitu menarik. Dan Paulus pada saat itu berbicara kepada orang-orang Korintus untuk menjaga itu, supaya orang-orang di situ nggak terlalu jauh seperti yang ada di Sodom dan Gomora. Iya, Sodom dan Gomora. Ya, nggak hanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan laki-laki. Sekarang itu boleh juga. Laki-laki dan laki-laki. Perempuan dan perempuan. Hati-hati. Ada juga. Saya pernah baca ya. Sama binatang. Seseorang menikah incest. Ya. Dengan siapa? Keturunannya sendiri. Iya, dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Nah ini sangat berbahaya bagi kita. Ya, ada juga yang menikah dengan binatang. Binatang peliharaan. Sama robot juga ada. Ada yang sama robot, ada juga yang sama boneka. Ada. Betul, boneka kartun Jepang. Aduh, Gimana coba? Pengalaman sama Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kartun. Kartun bukan anime. Itu dia, artinya Tuhan itu sudah menciptakan manusia ya sepasang-pasang, ada laki-laki ada perempuan, itulah jadi satu pasangan mereka. Jadi yang kita kejar adalah kekudusan. Gimana kita mau ke gereja tiap hari kudus tapi perilaku kita nggak kudus. Nah, Paulus mau supaya orang-orang di Korintus tidak melakukan hal itu. Ya. Tetap kudus. Dan kalian juga tidak dong, harusnya tidak dong. Itu. Kira-kira teman-teman di Indonesia, bukan di Indonesia ya, bahkan di luar negeri, banyak remaja yang sekarang itu masuk ke dalam percabulan itu karena kira-kira apa? Penyebabnya apa kalau menurut kalian? Ya pertama kembali lagi ke personal ya, pengaruhnya dari dalam diri sendiri, yaitu apa yang mereka lihat pasti mereka praktekkan kan. Kalau seperti logisnya kan seperti itu. Iya ya. Apa yang kita rekap dalam otak kita, apa kita lihat itu kita serna, tanpa kita pikir kita lakukan.
mikirnya udah wajar Iya. karena ya itu aja bikin kayak gitu. Karena udah banyak melakukan. Jadi hati-hati dengan mencoba-coba. Iya. Ya. Apalagi kalau ada teman yang bilang nggak keren lu kalau belum Tuh, ini malah dia yang keren. gitu ya. Itu keren. Ya, kalau punya prinsip seperti ini bagus kan? Keren, Gitu. keren Bang Sam. Kalau menurut Steven, apa yang menyebabkan anak muda itu bisa masuk ke dalam percabulan selain apa yang ditonton tadi? Apa? Apa ya? Kalau di pikiranku sih sama kayak tontonan. Cuman kan kalau zaman sekarang kan teknologi udah maju nih. Terus kayak keseharian yang sering kita pegang juga misalnya handphone. Di handphone ini kita bisa dengan mudah nih sekarang kayak mencari Waduh. Hal negatif. iya hal negatif yang Pengalaman. merujuk pada hal-hal yang cabulan gitu kan. Waduh. Kayak gitu. Ya, Jadi jadi tergantung kitanya sendiri. ya dari kita mau lihat apa, Iya. kemudian di sosial media ini terkadang Banyak kita nggak melakukan itu, tidak mencoba untuk mencari, tiba-tiba muncul Iklan. Nah, terus kita tertarik di situ. Waduh. Nah, itu bahaya juga. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Matikan HP-nya, ditaruh HP-nya. Oh, matikan HP-nya. Nyalain save search gitu kan. Oke, karena ada ya aplikasi Iya. yang bisa seperti itu ya. Nyalain save search. Ya, jadi matikan HP, bilang, Baca kitab lah. Ampun Budita, ampun. ya seperti itu. Jadi inilah sebenarnya pelajaran buat kita anak-anak muda supaya kita tidak terjerumus ke dalam percabulan, karena Tuhan juga katakan orang yang tidak Cabul. masuk ke dalam surga adalah orang-orang termasuk orang yang Cabul. pemburi itu tidak bisa itu masuk ke dalam Kerja surga. kerajaan surga. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita seharus anak muda supaya tidak mencoba-coba yang belum waktunya. Ya. Dan Hati-hati. bisa dicegah. Bisa mencegah hal-hal Siap, seperti Bang. itu. Ya, berteman laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki dijaga. Sekarang ini kita tidak tahu, ya. Supaya ini jadi buat ilmu kita share ke teman-teman juga. Iya, ini jadi pelajaran buat kita dan juga pelajaran bagi teman-teman kita supaya kita tetap waspada. Ya, itulah kasih. Jadi kasih ini bentuk kasih kita kepada orang-orang. Iya. Jadi tidak melakukan hal seperti itu. Ketika kalian dekat dengan orang lain, Iya. kalian jaga, kalian itu tidak hanya mengasihi dia, Mengasihi diri sendiri. mengasihi diri sendiri. Sabar bro, ada waktunya. Ada dia, sabar. Iya. Kita mengasihi orang tua mereka, kita mengasihi orang tua kita. Gitu. Makanya kasih itu harus Sabar. harus waktunya nanti harus sabar. Sabar bro. Meskipun kalian katakan aku kan mengasihimu. Sabar. Oke. Kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Kita minta saudara Nathan pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu kepada kami, sehingga kami bisa melakukan diskusi pembelajaran Cornerstone kami minggu ini, dan biarlah melalui pembelajaran ini, kami bisa diajarkan untuk dapat selalu mengendalikan diri kami dari hawa nafsu duniawi dan juga percabulan, dan biarlah kami sebagai anak-anak Allah dapat bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami dan tidak terjerumus dalam pengaruh-pengaruh yang buruk ya Bapak. Biarlah juga berkat-berkat diskusi yang kami rasakan ini juga dapat bisa dirasakan oleh pemirsa di mana mereka berada yang menyaksikan diskusi kami, dan biarlah mereka juga dapat bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dari diskusi ini ya Bapak. Inilah doa dan harapan kami Bapak, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami dalam Tuhan kasih-Mu, ambil dosa kami dalam terus kayak berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nathan doanya, terima kasih Stephen, Samuel, kita boleh berdiskusi. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita, ya anak-anak muda. Begitu pula teman-teman kita yang menyaksikan pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat, kita boleh membentengi diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam percabulan. Kiranya Tuhan memberkati, sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye.